Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati Triningsih, NPM 30 dari kelas membaca 2B. Di sini saya akan melaporkan hasil bacaan saya di buku kedua ini yang berjudul Media Pembelajaran. Nah, materi media pembelajaran ini merupakan materi minimal yang dipersiapkan untuk para pengajar dalam menyampaikan pembelajarannya kepada peserta didik. Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, guru perlu mengenal berbagai jenis media dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, tujuan dituliskannya buku ini agar guru ini mampu menggunakan media yang tepat sesuai dengan bidangnya masing-masing, dapat mengembangkan media sederhana, serta dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Adapun dari manfaat buku ini adalah mengenal berbagai jenis media pembelajaran, membedakan jenis-jenis media visual, mengenal berbagai karakteristik berbagai jenis media, serta mengenal cara pembuatan dan penggunaan media pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sesuatu yang terletak di tengah antara dua pihak ataupun kutub. Nah, oleh karena itu, media pembelajaran ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara si pemberi pesan kepada si penerima pesan. Nah, media pembelajaran ini juga ada 3. Yang pertama adalah media visual atau media pandang. Media visual ini disebut media pandang. Karena apa? Karena seseorang itu dapat menghayati. Menghayati apa? Menghayati media tersebut melalui indera penglihatannya. Media visual dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah media visual yang tidak diproyeksikan. Mengapa sih disebut tidak diproyeksikan? Karena tidak membutuhkan proyektor untuk memproyeksikan si perangkat lunak. Contohnya adalah gambar mati atau gambar diam. Apa sih kelebihannya? Nah, kelebihan dari gambar mati atau gambar diam ini relatif tidak mahal, mudah juga untuk dipakai. Nah, sedangkan kelemahannya kadang-kadang media gambar ini terlalu kecil jika ditunjukkan kepada kelas yang ukurannya besar. Ada juga tentang ilustrasi, karikatur, dan poster, serta lain-lain. Selanjutnya ada media visual yang diproyeksikan. Terdiri dari 2 unsur yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Jadi mereka ini saling terikat. Apa yang saling terikat? Yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Media visual yang diproyeksikan ini ada 4. Yang pertama adalah overhead projector atau OHP. Kelebihannya tidak menyebabkan tangan kotor seperti saat kita mengajar di ruang kelas yang menggunakan media papan tulis kapur. Nah, dapat digunakan untuk pelajar yang jumlahnya begitu banyak. Nah, adapun kelemahan dari overhead projector ini, kelemahannya tidak dipersiapkan untuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang kedua adalah slide atau film bingkai. Kelebihannya mudah digunakan. Materi yang dibuat bisa dibuat sendiri oleh guru. Kelemahannya gambar mudah hilang. Pembuatannya juga membutuhkan biaya yang begitu mahal. Yang ketiga adalah film strip atau film rangkai. Kelebihannya mudah menyimpan karena cukup digulung. Memungkinkan terjadi diskusi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya maupun pengajar dengan si peserta didik. Kelemahannya sukar diperoleh. Film biasanya tidak dibungkus, alhasil gambar itu dapat tergores serta mengalami kerusakan.
Yang keempat adalah opaque projector. Kelebihannya dapat dipakai berulang-ulang, tidak membutuhkan biaya yang banyak. Kelemahannya membutuhkan ruang yang amat begitu gelap, sehingga siswanya ini kesulitan dalam mencatat isi materi. Selanjutnya adalah media audio. Merupakan media untuk menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima pesan melalui indera pendengaran. Audio, jadi pendengaran. Nah, kelebihan media audio ini tidak begitu mahal untuk kegiatan pembelajaran. Untuk anak didik yang bisa dikatakan belum bisa membaca, dapat menggunakan media ini untuk pembelajaran atau acuan pembelajaran. Nah, kelemahan dari media audio ini, jika diputar tentang itu saja, maka akan membuat peserta didik ini mudah bosan. Pelajar juga kurang memperhatikan jika menggunakan media audio. Bentuk media audio itu ada program wicara, wawancara, diskusi, drama audio, serta yang lain-lain. Media selanjutnya adalah media audio visual. Audio mendengarkan, visual penglihatan. Jadi, seseorang ini tidak hanya melihat atau mengamati sesuatu, melainkan sekaligus bisa mendengar atau melihat sesuatu yang divisualisasikan. Contohnya adalah TV. Nah, ketika kita melihat TV, kita pasti akan bisa mendengarkan, bisa melihat. Nah, di TV itu kita juga akan memperoleh informasi secara nyata. Nah, jadi dapat disimpulkan pemilihan media itu sangatlah perlu dipertimbangkan. Ada beberapa faktor seperti tujuan pembelajaran, biaya teknisnya, ketersediaannya, ketepatgunaannya, serta kemampuan SDM-nya. Dalam penggunaan media pembelajaran juga harus melalui persiapan sebelum menggunakan pelaksanaan penggunaan media, evaluasi tentang media, serta tindak lanjutnya. Nah, kelebihan dari buku ini adalah ketika membaca materi media pembelajaran, banyak sekali contoh-contohnya, sehingga kita dapat membedakan media satu dengan media yang lain. Kita tidak kebingungan. Nah, untuk kelemahan buku ini, ada beberapa kata yang sulit dipahami. Penjabarannya pun juga bertele-tele. Nah, sekian laporan hasil baca saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.